diberkati. Shalom. Puji Tuhan, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang kami kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya dan istri baru tiba tadi jam sesuai jadwal, pesawatnya itu touchdown jam 5.50 pagi. Jadi kalau tadi Pak Pendeta Ade bilang kalian tidak tidur, maka tetap segar. Memang kita segar terus, Pak. Kita coba jalan pagi dengan Pak Pendeta Ade itu, paling tidak, ya itu kira-kira begitu. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang dikasihi, orang bilang memang kalau air itu boleh torong bendung, torong tahan. Mar kalau umur, yang ada yang bisa motong tahan tuh matahari tenggelam, untuk besok dia timbul lagi. Sehingga puji Tuhan dengan segala keberadaan, kemarin tepatnya 1 November 2024, saya diperkenankan Tuhan menginjakkan usia yang ke-65. Usia 65 bagi seorang ASN yang mengabdi di sebuah perguruan tinggi negeri, itu merupakan usia sosandar. Jadi kalau saya hari ini tanggal 1 kemarin berulang tahun ke-65, per 1 Desember bulan depan, gaji saya sudah akan keluar di Taspen, bukan di BRI lah. Begitu Pak Dani ya. Dan DP jumlah pasti berkurang. Itu artinya Kepala 5 anak ya. Nah, terima kasih. Sebentar makan sama-sama. Dengan segala puji syukur, ini kami juga boleh menyaksikan ya. Ini kita mau mengucap tertawa dari belakang ya itu. Memang Brother Lucet datang tersopu pas di waktu mendengar kita bersaksi. Karena berikut tuang peu giliran tak mau dengar kesaksian. Iya tuh. Ya, terus terang banyak sekali ya perjalanan 65 tahun kasih Tuhan yang saya pribadi maupun keluarga dan keluarga besar rasakan dan alami. Tapi apa yang bisa keluar pada sore hari ini, siang hari ini, itu yang saya mau sharing ke bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang terundang sama-sama di sini. Ada dari tetangga kita sini ya, ada juga para bas yang membantu kita untuk merenovasi tempat ini. Kemudian ada dari teman-teman Hati Immanuel Ministry, gereja di mana tempat kami berbakti juga, jemaatnya pimpinan Pendeta Ade Karo, dan juga ada kerabat saya ini dari Politeknik ya, teman baik Kres Membokau dan keluarga, Ibu Rita dan anak-anak juga ada. Nah, kami keluarga sangat merasakan bagaimana kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami keluarga yang 40 berapa kita menikah ini? 3. Usia saya 65. Tanggal 18 Oktober baru lalu, keluarga Rumah Ernonto itu genap 14 member. Ini di depan ada 14 dengan gayanya masing-masing. DP Biang tuh tengah ini, satu ini DP Biang, kira-kira begitu. Tapi ini semua tidak akan ada terpajang di depan kita sama-sama hari ini kalau tidak disertai oleh penyertaan Tuhan. Tuhan tidak pernah menjanjikan pada kita, begitu kan Pak Jasa Bangun, bahwa tuh langit akan cerah, tadi ada ujang tadi, ataupun laut akan tenang, teduh, tetap ada bergelombang. Nah cuman salah satu yang orang harus kedepankan adalah mengandalkan Sang Pencipta kita yang kita sembah sama-sama, Tuhan kita Yesus Kristus. Tanpa bantuan itu, maka kita akan tenggelam ketika laut itu bergelora, ketika langit itu hujan deras, badai kemarin. Nah ini juga bagian dari mulai masuk di ya. 18 Oktober kemarin kami genap mengawinkan anak kami, Angeli, dokter, dia seorang dokter, Kristi Rumayar, dengan Kevin Magido, sarjana teknik, seorang arsitek yang sekarang sudah merupakan ASN di Kementerian PUPR. Sekarang kementeriannya berubah ya, sudah pekerjaan umum, ada Kementerian Perumahan Rakyat, jadi pecah jadi 2. Tapi beliau di sana. Bapak-bapak ibu sekalian, ketika rencana pernikahan mereka itu sudah tercetus,
dan direncanakan. Terus terang saya dan istri ini dari segi ekonomi ini jujur saja ya, ini sangat-sangat meresahkan. Sampai saya bilang ke istri, bagaimana orang mau topang, walaupun orang dari pihak pengantin wanita, tapi tentu mesti ada DP sharing itu kuti-kuti itu, kira-kira begitu. Tapi sudah maju, orang nggak bisa mengecewakan orang pe anak yang sudah memang memasuki usia perkawinan dan mereka sudah saling sepakat untuk istilahnya tarik meja panjang, ya tuh. Berjalan dengan iman. Nah kalau bicara iman, memang kita mesti banyak belajar tapi istri ini. Dia memang kalau di persilatan Pak Dani kan, ban itang, ya tuh. Nah orang ini masih ya tahu Pak Dani mungkin basic masih lebih tinggi dari ban, ya tuh. Coklat kan lebih tinggi dari biru itu. Baru kalau istri saya bukan mau puji pada dia kan. Ya ini barusan juga jadi pendeta Tante Luz. Ini ada hadir sama-sama dengan kita. Tante saya yang dari papi, ada yang berbungsu dan suaminya keluarga Sumaro Rumayar. Mereka tinggal di Germany di sini. Jadi perjalanan kami itu dengan iman saja. Keluar rapat lewat Zoom dengan keluarga pihak laki-laki, keluar breakdown sekian X rupiah. Ya tentu DP digit, ya dan juga tanggung-tanggung kan. Oh ya meja panjang ngomong berapa orang ya tuh. Nah, kong disepakati mau bikin di Bali. Oke. Sudah singkat cerita, dalam perjalanan waktu Tuhan itu sangat luar biasa. Orang tetap mengandalkan itu, begitu kan Pak Pendeta? Kita banyak belajar Pak Pendeta, walaupun belum semua tak boleh baking. Jadi dalam perjalanan Tuhan buka jalan, puji Tuhan buka jalan semua, dan masalah keuangan itu terpecahkan. Sudah satu hal sudah terpecahkan. Mendekati hari X, hari A-nya, hari A, 19 Oktober ya nikahnya. 18 saya dan istri terbang ke Bali, ambil pesawat pagi yang direct itu Transnusa ke apa itu ya. Tanggal 18 begitu tiba agak pagi, kita masih tinggal di hotel yang itu. Kemudian siangnya kita check in langsung di tempat di hotel di villa tempat mau dilaksanakan acara itu untuk besoknya. Bapak Ibu sekalian, mungkin ini sangat sederhana, tapi buat kami ini suatu luar biasa penyertaan Tuhan dalam keluarga kami khususnya. Waktu kami tiba di hari Jumat sore, check in di tempat villa nama kota Villa Candani. Itu DP lokasi di pinggir laut di daerah Nusa Dua ya, Nusa Dua. Ini padahal rupanya dulu KTP Bali kan. Itu cuaca pada sekitar jam 3, jam 4, di mana jadwal besok itu jam 4 sore pemberkatan nikah. Di open space, di tempat terbuka, bukan dalam gedung ini. Jadi di rumput-rumput kau bikin terbuka. Jadi pesta taman lah kira-kira begitu kalau gampangnya ada. Itu cuaca sangat-sangat terik, sangat-sangat terik. Jam 3 hari Jumat tanggal 18 Oktober. Sangat terik. Itu gemuruh ombak di laut kedep, cuma dekat 20 meter kau sudah lihat tuh paka-paka ombak. Dia bergulung-gulung tuh ombak dan sangat mengganggu sekali bagi tentu para di acara nanti besok. Keras sekali, angin juga sangat keras. Singkat cerita pastinya nak nyaman kalau kondisi hari Jumat itu akan terjadi besok. Saya colek istri saya, Mama lihat ini cuaca ini. Orang besok kira-kira boleh mau ini. Kita sendiri saja sebelego ya toh. Bar ya istri saya rupanya memang sangat kuat, Beri dan terus. Orang berdoa aja, berdoa. Jadi sambil udah lihat situ, orang berdoa. Singkat cerita puji Tuhan, Pak Pendeta. Ini bukan orang mau sombongkan Tuhan bela orang, tapi kenyataannya Tuhan bela orang. DP besok itu jam 4 itu gemuruh ombak ada gemuruh ombak, tapi tidak sekeras yang kemarin hari Jumatnya itu. Kemudian apa juga yang luar biasa? Itu langit. Kalau kemarin Jumatnya itu sangat terik dan memang ya akan mungkin orang mau kalau ibu-ibu di situ pasti semua lele nih udah segala habis ya. Tapi pada hari Sabtu itu panas, itu di langit itu seperti ada dipayungi oleh awan yang sangat
sehingga suasana itu sangat. Nah, nanti kalau ada waktu orang kasih intip tuh foto-foto supaya Bapak Ibu sekalian tahu saya ini bersaksi bukan membual tapi nyata. Singkat cerita memang jadi di luar tuh kursi dan pemberkatan pendeta itu di luar. Kok tiba-tiba tak bilang Pak istri saya, kenapa ada awan hitam di sebelah sana? Dia langsung berdoa, Tuhan halo. Singkat cerita itu hujannya datang turun ke situ. Dia ke tempat lain. Itu jam 4 tepat sudah mulai pemberkatan. Nanti resepsinya jam 7. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian, itu kesaksian yang kami keluarga sangat-sangat ini kalau bukan karya Tuhan, ini tidak akan terjadi Bapak Ibu sekalian. Nah, itu satu. Akhirnya sampai ke resepsinya, puji Tuhan semua berjalan dengan segala lancar adanya. Kalau malam, ya katanya juga di Bali di tempat Nusa Dua itu ada hujan kadang-kadang. Tapi puji Tuhan, ya pestanya juga taman malam. Jadi biar bawa omong tetap berlangsung dengan baik. Nah sehingga cerita pesta selesai dan ya, kami sudah bisa syukuri itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tanggal 28 ya, 26 kita bikin pengucapan juga, ada ucapan syukur. Nah jadi terus terang jujur, ini Baleho ini dari acara tanggal 26 Oktober bikin di Jakarta. Tidak semua keluarga dari pihak saya dan juga istri yang ke Bali, termasuk ibu kandung dari istri saya, ya, karena mami sudah ada sedikit halangan, beliau tidak pergi ke Bali. Jadi dia, nah, makanya kita bikin ada acara di sebuah hotel, sehingga tiba-tiba kita kaget ini istri yang berjuang, dia sendiri yang bikin ini desain ini semua, sampai akhirnya kesimpulan naik pesawat tadi, naik pesawat ini di Baleho. Nah, limpah-limpah aku naik pesawat. Nanti sahabat dari kesaksian berikut hal kecil tapi Tuhan bela juga. Bagaimana ini barang ini boleh sampai di sini? Bagaimana? Singkat cerita tanggal 26 itu juga berlangsung dengan baik, segala baik dan ya puji Tuhan, semua ini kemurahan Tuhan. Ini kami boleh saksikan. Kemudian yang paling fresh, so jam kan, semua yang ada timekeeper ini sudahnya lama. Cuma ini kesaksian. Hal yang kecil yang terang tadi malam. Jadi waktu kami setelah saya selesai dari Bali, memang saya ada tugas ke Malaysia di Kinabalu 2 malam di sana dengan istri, pulangnya baru acara tanggal 28 tadi itu ya. 26. Ya, kemudian kita check in di sebuah apartemen di kawasan Kelapa Gading. Lobby hotel itu, lobby apartemen itu tidak bisa mau parkirkan oto, jadi dia berdekatan dengan pintu keluar, masuk keluar kendaraan di situ, sehingga kalau orang mau dia barang-barang itu setengah mati mau itu. Nah tadi malam karena pas ulang tahun saya tanggal 1, anak-anak semua tak kumpul di Jakarta. Orang 5 anak padanya ya, 5 anak ini semua 5 anak, 3 yang sudah menikah, 2 masih menunggu waktu. Nah yang 2 laki-laki, yang ini 1 ini Daniel dan Emmanuel ini yang belum ya, yang paling bungsu dan yang di tengah. Yang Daniel ini lahir waktu saya sekolah S2 di Bangkok, Thailand. Nah malamnya kita langsung check out jam 7 dari apartemen itu, sudah dengan barang-barang termasuk ini Baleho dan DP teman-teman. Kita ada packing di satu dos sekarang ada di Oto. DP timbangan itu Pak John 26 kg. Jadi baku atur dari satu koper kan 20 cuma tuh. Yang pasti dia lebih berat dari itu babi putar di meja itu. Itu berapa? 20 ke 25. Nah, ini tuh barang yang dia udah masuk di dos itu, dos kan nggak usah mau lihat, tapi lebih berat dan dia dari sini itu teman-teman lain yang mau pakai di sini ada segala lampu-lampu. Kita sebaku atur. Mama, anak tarik di koper ini, turun lift, kita dengan anak Natali, mau bembeng tuh, ini dos yang nggak isi ini barang ini dan di teman-teman yang 26 kilo tadi. Baru keluar dari pintu apartemen, Sohosa, itu DP oto di parkir kira-kira 60 meter dari itu lobby Torompe apartemen. Jadi Bapak Ibu boleh bayangkan mau bembeng tuh kok tuh 26 kilo itu, tapi anak ya ini si Natali mana dia
Nah, ini dia. Tuh. Besok ke lengan. Soalnya nak mampu tuh orang. Soalnya mampu. Kok apa yang terjadi? Sudah ada berapa koper pakai bola tuh. Orang susu buku sandar tuh koper. Semua taruh di atas tuh 2 koper tuh box yang 26 kilo. Tuhan pakai tuh penjaga apa? Ini hal kecil, tapi bukan main. Tuhan siapkan. Dia pakai tuh pelayan sebuah restoran dekat kami berdiri di koridor jalan itu. Dia bilang, Pak, pakai juga tuh roda sana. Bapak Ibu tahu apa yang ada di samping yang kita tidak lihat? Itu roda apa namanya? Supermarket, troli supermarket yang besar. Apakah ini bukan suatu kesaksian? Karena belum tentu kita sebaku tempel itu 2 koper, kamu berhasil tuh koper itu 26 km sini. Kalau tuh tapi ada ke kanan kita ke kiri dia. Tapi itulah hal kecil. Tapi saya langsung bilang, mah bukan main nih trompet Tuhan. Orangnya nak lihat, tapi Tuhan pakai ini. Kalau ini orang juga dia nyak mau peduli dengan orang, dia tutup mulu. Tiba-tiba deh kita pihak begini di sebelah tuh tiang. Itu troli itu tahu siapa dah pakai. Dorang kasih standar di situ, di Fortron mau pakai. So yang ada itu barang situ, dia tinggal pakai. Puji Tuhan. Terus ambil tuh 50 meter terontola tuh dia. Hal yang kecil Bapak Ibu sekalian, tapi lihatlah bagaimana tuh Tuhan mau berkarya ke orang ketika orang selalu mengandalkan. Orang yang bisa lihat itu. Kalau Pak Kres ini main catur dengan orang pe brur ya toh, bruli. Bapak pikir tuh 7 langkah ke belakang boleh toh? 7 langkah. Oh iya kalau mau skakmat tuh kuda pindah ke kanan. Masih boleh. Mari ini tornya bisa. Begitu tuh Pak Pendeta. Mas sudah tasnya mau ambil pendeta waktu so cukup panjang. Kurang lebih begitu. Dan puji Tuhan, saya per 1 Desember sudah ada SK. Saya masuk ke samarin Pak John Ellis. Sudah sehingga gaji kurang mau terima di Taspen dengan jumlah nominal yang berkurang. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah menghadiri undangan kami, terutama juga tetangga-tetangga kita ada yang Pak Heri semua, dan kami bersyukur yang taruh kira ini kenapa kita harus berdaya ke lestarikan ini tanah ini, karena Bapak Ibu sekalian tahu juga di sana itu ada tempat peristirahatan dari keluarga, mami papi di sana, oma opa, ada kakak juga, sehingga sudahlah orang coba juga ke depan, apalagi semua pensiun Pak John SK, bagaimana di lahan ini supaya boleh dapat cuan, supaya berikut lagi ada yang mau guling di meja, ya toh, kira-kira begitu. Kurang lebih begitu Bapak Ibu sekalian. Satu kata, tetap mengandalkan Tuhan. Karena hanya dengan mengandalkan Tuhan, semua itu akan mudah diatasi. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Shalom.